"Kamu anak yang tidak berguna," kata ibuku di depan seluruh keluarga. Tapi dia tidak menyangka. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Kami sedang berkumpul di ruang tamu, semua anggota keluarga hadir. Suasananya seolah akan menjadi makan malam biasa yang penuh kehangatan. Tapi ternyata, hari itu adalah awal dari luka yang tak pernah bisa hilang. Ibuku menatapku dengan dingin. Lalu, tanpa ragu, di hadapan semua orang, ia berkata, "Kamu anak yang tidak berguna." Suasana seketika hening. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Aku mencoba tersenyum kaku, seolah tak terpengaruh. Tetapi di dalam hatiku, semuanya hancur berkeping-keping. Ayahku hanya menunduk. Saudara-saudaraku menatapku dengan ekspresi aneh. Ada yang penuh kasihan, ada juga yang seperti setuju dengan ucapan ibu. Saat itu aku merasa sendirian, terasing di tengah keluargaku sendiri. Aku ingin bertanya, apa salahku? Apa yang telah kulakukan sehingga aku pantas disebut anak yang tidak berguna? Tapi lidahku keluh, suaraku terkunci. Aku hanya bisa menelan rasa sakit itu dalam diam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku, berputar tanpa henti. Anak yang tidak berguna. Kata-kata itu seperti mantra jahat yang mengutuk setiap langkahku. Esoknya, aku mencoba bersikap biasa saja. Tapi ternyata, ucapan ibu itu menyebar lebih cepat daripada api. Paman, bibi, bahkan sepupu-sepupu mulai memperlakukanku dengan cara berbeda. Aku menjadi bahan bisikan, bahan ejekan tersembunyi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ibu benar? Apakah aku memang tidak berguna? Keraguan itu menggerogoti pikiranku sedikit demi sedikit, membuatku semakin rapuh. Namun, semakin aku merenung, semakin aku yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang ibu coba sembunyikan. Kata-katanya bukan sekadar hinaan, tapi sebuah senjata untuk menutupi rahasia lain. Dan aku mulai mengingat detail-detail kecil yang dulu kuabaikan. Bisikan-bisikan di malam hari. Pertengkaran yang berhenti begitu aku masuk ruangan. Tatapan aneh ayahku ketika ibu berbicara tentangku. Semua itu bukan kebetulan. Hari demi hari, aku mencoba mencari jawaban. Aku mengamati lebih banyak, mendengarkan lebih cermat. Aku sadar, keluargaku bukanlah keluarga sempurna seperti yang terlihat di luar. Ada retakan yang mereka sembunyikan dari dunia luar. Rasa penasaran bercampur dengan amarah. Jika benar aku dianggap tidak berguna, mengapa mereka begitu takut aku tahu kebenaran? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga ini? Aku mulai membuka laji-laji lama, mencari catatan, dokumen, atau apapun yang bisa memberiku petunjuk. Tapi setiap kali aku hampir menemukan sesuatu, ibu selalu muncul entah dari mana, dengan wajah marah dan kata-kata penuh racun. "Berhenti mengorek masa lalu, kamu hanya akan mempermalukan keluarga," katanya suatu malam. Aku hanya terdiam, tapi dalam hati aku berjanji, aku tidak akan berhenti. Semakin dilarang, semakin besar keinginanku untuk tahu. Apa yang membuat ibu begitu ketakutan? Apa yang dia sembunyikan dariku? Dari semua orang, aku merasa hidupku mulai berubah menjadi sebuah permainan berbahaya. Setiap hari adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara keberanian dan ketakutan. Dan semakin aku mendekati jawaban, semakin jelas terlihat bahwa keluargaku menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan segalanya. Aku tahu, jika aku terus melangkah, tidak ada jalan kembali. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan hinaan, anak yang tidak berguna. Karena aku yakin, jika kebenaran ini terbongkar, dialah yang akan disebut tidak berguna. Bukan aku. Aku mulai menyadari bahwa setiap anggota keluargaku punya rahasia masing-masing. Mereka tersenyum di depan orang lain, tapi ketika pintu rumah tertutup, wajah asli mereka muncul, penuh dengan amarah, iri,
dan kebohongan. Suatu sore, aku mendengar percakapan ibu dan bibi di dapur. Mereka tidak tahu aku berdiri di balik pintu. Kalau dia tahu kebenarannya, semuanya bisa hancur, kata ibu dengan suara gemetar. Aku menahan napas. Apa yang bisa menghancurkan semuanya? Mengapa mereka begitu takut aku tahu? Rasanya setiap kata yang kudengar hanya menambah rasa sakit dan penasaran dalam diriku. Ketika aku masuk ke dapur pura-pura mengambil air, ibu langsung terdiam. Bibinya mencoba tersenyum canggung, tapi matanya penuh panik. Aku tahu mereka baru saja menutupi sesuatu dariku. Hari berikutnya, aku mencoba mendekati ayah. Aku bertanya dengan hati-hati, "Ayah, apakah aku benar-benar anak yang tidak berguna?" Dia terdiam lama, lalu berkata, "Tidak semua yang kamu dengar dari ibumu adalah kebenaran." Jawaban itu bukannya membuatku lega, malah menambah kebingunganku. Jika bukan kebenaran, berarti ada kebohongan besar yang disembunyikan. Tapi mengapa aku yang dijadikan kambing hitam? Semakin hari, aku semakin yakin bahwa hinaan ibu bukanlah spontanitas. Itu adalah cara untuk menjatuhkanku, untuk membuat semua orang melihatku sebagai orang yang lemah. Namun ada sesuatu dalam tatapan ayah yang tidak bisa kulupakan. Seakan-akan ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ada ketakutan besar yang menahannya. Ketakutan pada siapa? Pada ibu? Atau pada rahasia itu sendiri? Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara ibu di kepalaku. Suara yang terus memanggilku, "Anak tidak berguna." Aku merasa rumah ini perlahan berubah menjadi penjara. Saudaraku yang dulu sering bercanda denganku kini menjauh. Mereka berbicara pelan jika aku lewat, dan terkadang aku melihat mereka saling memberi kode seakan menyimpan sesuatu dariku. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu. Di kamar lama yang jarang digunakan, ada sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Entah kenapa aku merasa kotak itu menyimpan jawaban. Aku mencoba membukanya, tapi kuncinya tidak ada. Aku hampir menyerah, sampai suatu malam aku melihat ibu menyimpan sesuatu di laji lemari. Itu kunci kecil berkarat. Ketika rumah sepi, aku memberanikan diri mengambil kunci itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak kayu tua tersebut. Di dalamnya ada tumpukan surat, foto lama, dan sebuah buku catatan yang terlihat usang. Aku mulai membaca surat-surat itu. Semuanya ditulis oleh seseorang yang tidak kukenal, tapi ada nama ayahku di dalamnya. Surat itu penuh emosi, penuh janji, dan di beberapa bagian ada kata-kata cinta. Darahku berdesir. Siapa penulis surat ini? Mengapa ditujukan pada ayah? Dan yang lebih mengejutkan, salah satu foto lama memperlihatkan ibuku bersama seorang pria yang bukan ayah. Mereka tampak begitu akrab, terlalu akrab. Tanganku bergetar saat membalik halaman catatan itu. Di situ ada kalimat yang membuatku hampir pingsan. Jika anak itu tahu siapa ayah kandungnya sebenarnya, semuanya akan berakhir. Aku membeku. Apa maksudnya? Apakah aku bukan anak kandung ayahku? Apakah itu sebabnya aku selalu diperlakukan berbeda? Rasanya seluruh dunia runtuh menimpaku. Semua hinaan ibu mendadak masuk akal. Dia menyebutku anak tidak berguna bukan karena aku gagal, tapi karena aku adalah pengingat dari sesuatu yang ingin dia hapus selamanya. Aku ingin segera bertanya pada ayah, tapi hatiku takut. Bagaimana jika kebenaran itu lebih buruk dari yang kubayangkan? Bagaimana jika aku benar-benar bukan bagian dari keluarga ini? Namun semakin aku menunda, semakin ibu memperlakukan aku dengan kejam. Dia seakan ingin memastikan aku merasa hancur sebelum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pagi itu, aku berani menatap mata ibu. Mengapa ibu membenciku? Apa salahku sebenarnya? Tanyaku. Dia hanya terdiam, lalu tersenyum sinis. Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu sendiri. Jawaban itu menusukku lebih dalam daripada teriakan apapun. Aku berlari keluar rumah, menangis tanpa suara.
Kata-kata itu terdengar seperti sebuah pengakuan, sekaligus sebuah ancaman. Hari-hari berikutnya aku hidup seperti bayangan. Aku makan tanpa rasa, tidur tanpa tenang, hidup tanpa arah. Semua orang di rumah memperlakukanku seakan aku tidak ada. Tapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus tahu kebenarannya, meski itu akan menghancurkan seluruh hidupku. Karena hidup dalam kebohongan jauh lebih menyakitkan daripada menerima kenyataan. Aku kembali membuka catatan itu, membaca dengan teliti setiap baris. Ada nama yang muncul berkali-kali, nama seorang pria asing. Dan di salah satu halaman, ada kalimat, "Anak itu adalah darahmu, tapi jangan biarkan dia tahu." Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Rasanya napasku terhenti. Jadi benar, aku bukan anak dari ayah yang selama ini ku kenal. Aku adalah buah dari sebuah rahasia kelam. Aku merasa tubuhku lemas. Segala hal yang kupercaya tentang keluargaku hancur seketika. Tidak heran aku selalu dianggap berbeda, tidak pernah diterima, selalu menjadi sasaran kebencian ibu. Aku mencoba mencari tahu siapa pria itu. Aku bertanya pada bibi dengan cara halus, tapi dia langsung marah. "Jangan pernah tanyakan hal itu lagi kalau kamu masih ingin tetap aman." Ancaman itu hanya membuatku semakin curiga. Mengapa mereka begitu takut aku tahu? Siapa sebenarnya pria itu, dan apa hubungannya denganku? Setiap hari aku semakin yakin bahwa ibu menyimpan kebenaran yang akan mengguncang segalanya. Dan aku tidak bisa berhenti sekarang. Tidak setelah semua luka dan penghinaan yang kuterima. Aku mulai memperhatikan setiap pergerakan ibu. Malam-malam ketika dia berbicara lewat telepon dengan suara pelan, atau ketika dia menatap foto lama lalu buru-buru menyembunyikannya saat aku datang. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini dirahasiakan dari seluruh keluarga, dan aku berada di pusatnya. Aku bukan hanya anak yang tidak berguna, aku adalah rahasia yang ingin mereka hapus. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan diam. Jika mereka ingin menutup mulutku dengan hinaan, aku akan membuka mata semua orang dengan kebenaran. Karena suatu hari, aku akan mengungkap semuanya. Dan ketika hari itu tiba, bukan aku yang akan disebut tidak berguna, tapi ibuku sendiri yang akan kehilangan segalanya. Aku mulai merasa setiap langkahku diawasi. Ibu seakan tahu setiap kali aku mencoba mencari kebenaran. Ada tatapan penuh kecurigaan di matanya, seolah dia bisa membaca pikiranku. Pernah suatu malam aku duduk di teras, menatap langit, mencoba menenangkan diriku. Tapi tiba-tiba ibu muncul, berdiri di belakangku, lalu berbisik dengan suara dingin, "Berhentilah mencari sesuatu yang tidak perlu kau tahu." Kata-katanya membuat bulu kuduku merinding. Itu bukan peringatan biasa, itu ancaman. Namun justru ancaman itulah yang membuat tekadku semakin kuat. Aku mulai menyadari bahwa kebohongan dalam keluarga ini bukan hanya tentangku. Ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan, rahasia yang mungkin bisa menghancurkan semua orang, bukan hanya aku. Saudaraku yang dulu sering menghindar kini kadang memandangku dengan rasa bersalah. Seakan-akan mereka tahu sesuatu, tapi tidak punya keberanian untuk berbicara. Suatu hari, aku memberanikan diri mendekati adikku yang paling muda. Dengan suara pelan, aku bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa ibu membenciku?" Dia terdiam lama, lalu air matanya jatuh. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Tangisnya justru memperkuat keyakinanku. Ada sesuatu yang besar yang mereka semua tahu, tapi aku seorang diri yang dibiarkan hidup dalam kegelapan. Aku tidak bisa lagi percaya pada siapapun. Bahkan ayah pun seakan terlalu lemah untuk melindungiku. Aku harus mencari kebenaran dengan caraku sendiri. Malam itu aku kembali membuka kotak kayu tua. Aku menemukan sebuah amplop yang belum pernah kulihat sebelumnya, tersembunyi di bawah tumpukan foto. Isinya adalah akta kelahiran. Tapi namanya bukan namaku. Di akta itu, tertulis nama seorang bayi yang lahir di tanggal yang sama denganku. Namun nama ibunya berbeda. Aku terpaku.
Apakah mungkin aku bukan anak kandung ibu yang selama ini merendahkanku? Pikiran itu membuat kepalaku pusing. Jadi, siapa sebenarnya ibuku? Dan mengapa dia harus merawatku jika aku bukan darah dagingnya? Aku mencoba menanyakan hal ini pada ayah. Dengan suara bergetar aku berkata, "Ayah, apakah aku benar-benar anak ibu?" Wajah ayah memucat, tangannya gemetar, tapi dia tetap diam. Diamnya ayah adalah jawaban. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan langsung membantah. Tapi kenyataannya, dia tidak bisa mengatakan apapun. Rasanya aku ingin berteriak sekeras mungkin. Semua penghinaan, semua kebencian, semua penderitaan yang kualami, ternyata berakar pada satu kebenaran yang mereka sembunyikan dariku. Hari-hari setelah itu terasa semakin mencekik. Ibu semakin sering memandangku dengan tatapan benci. Dan setiap kali aku melihatnya, aku bertanya dalam hati, "Kalau aku bukan anakmu, mengapa kau harus menyiksaku begini?" Aku mulai berani menantang tatapannya. Aku tidak lagi menunduk ketika dia menghinaku. Aku ingin dia tahu bahwa aku sudah semakin dekat dengan kebenaran. Namun semakin aku berani, semakin keras pula dia menekanku. Dia mulai menghasut saudara-saudaraku, membuat mereka percaya bahwa aku adalah sumber semua masalah dalam keluarga. Suatu malam, saat makan malam, dia kembali membuka luka. "Kalau bukan karena aku, anak ini bahkan tidak akan punya tempat tinggal," katanya sambil menunjuk ke arahku. Semua mata tertuju padaku. Aku balas menatapnya tanpa rasa takut. "Mungkin benar, tapi kalau bukan karena aku, rahasia ibu tidak akan bertahan lama," jawabku. Semua orang terkejut, dan wajah ibu memucat. Itu adalah pertama kalinya aku melawan secara terbuka. Dan aku bisa melihat jelas ketakutan di matanya. Ketakutan bahwa aku benar-benar tahu sesuatu. Setelah malam itu, suasana rumah semakin tegang. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran. Aku mulai merasa bahwa waktunya semakin dekat. Waktu di mana kebenaran tidak bisa lagi ditutupi. Aku menemukan sebuah foto lama lainnya di kamar ayah. Dalam foto itu, ada seorang wanita muda menggendong bayi. Wajah wanita itu mirip denganku. Terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Hatiku bergetar. Apakah dia ibu kandungku yang sebenarnya? Jika iya, di mana dia sekarang? Mengapa aku ditinggalkan? Aku menyembunyikan foto itu di kamarku. Itu adalah satu-satunya bukti nyata yang bisa menuntunku menemukan siapa diriku sebenarnya. Namun entah bagaimana, ibu mengetahui aku memiliki sesuatu. Dia masuk ke kamarku diam-diam dan mencoba menggeledah. Untung aku sudah menyembunyikan fotonya di tempat yang lebih aman. Sejak itu, aku sadar bahwa perang ini bukan lagi sekadar perang batin. Ini adalah pertarungan antara aku dan ibu, pertarungan untuk kebenaran. Aku mulai mencari orang-orang tua di desa yang mengenal keluargaku sejak lama. Beberapa dari mereka awalnya enggan bicara, tapi ada seorang wanita yang akhirnya berkata, "Nak, kau harus tahu, ada yang disembunyikan tentang kelahiranmu." Air mataku jatuh mendengarnya. Akhirnya, seseorang berani mengakui bahwa aku memang berbeda. Wanita itu hanya berani berkata singkat, "Ibumu bukanlah ibu yang melahirkanmu, tapi dia menyimpanmu karena alasan yang hanya dia tahu." Lalu dia menutup pintu rapat-rapat. Aku pulang dengan hati berkecamuk. Aku ingin marah, tapi juga ingin menangis. Setidaknya sekarang aku tahu satu hal pasti. Aku hidup di bawah kebohongan selama ini. Malam itu aku menatap ibu dengan tatapan penuh benci. Aku tahu dia bisa merasakan perubahanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Dia mendekatiku, mencoba mengintimidasi. Tapi aku berbisik pelan, "Aku tahu aku bukan anakmu. Dan aku akan mencari tahu siapa diriku sebenarnya." Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Itu adalah bukti paling nyata bahwa aku telah menyentuh inti dari rahasia yang selama ini dia jaga mati-matian. Sejak saat itu, aku tidak lagi takut. Setiap hinaan, setiap ancaman, setiap tatapan benci,
Semuanya hanya membuatku semakin yakin bahwa kebenaran sebentar lagi akan terbongkar. Dan aku bersumpah, ketika hari itu tiba, bukan aku yang akan runtuh, tapi dia. Karena semua aib keluarga ini akan terkuak, dan dunia akan tahu siapa sebenarnya yang tidak berguna. Keesokan harinya, aku merasa seluruh rumah dipenuhi aura kebencian yang lebih pekat dari biasanya. Ibu tidak lagi hanya menghinaku dengan kata-kata, tapi juga memperlakukanku seolah aku hanyalah tamu yang tidak diinginkan di rumah ini. Setiap kali aku berjalan melewati ruang keluarga, percakapan berhenti. Semua mata memandangku dengan campuran rasa curiga dan ketakutan. Itu membuatku yakin, rahasia yang mereka sembunyikan bukan hanya tentangku, tapi juga tentang mereka semua. Aku mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya kuabaikan. Seperti cara saudara-saudaraku saling berbisik sambil melirik ke arahku, atau cara ayah selalu menghindar setiap kali aku mencoba bicara serius dengannya. Ada sesuatu yang mereka takutkan jika aku tahu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar asal-usulku. Malam itu aku mendengar ibu berbicara di telepon. Suaranya rendah, tapi terdengar jelas kata-kata. Dia sudah mulai tahu kita harus segera melakukan sesuatu sebelum terlambat. Aku tercekat. Jadi benar, mereka berencana melakukan sesuatu untuk menghentikanku. Tapi apa maksudnya? Apakah mereka ingin menyingkirkanku selamanya? Keesokan harinya aku berpura-pura sakit, agar bisa tetap di rumah ketika yang lain keluar. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari lebih dalam. Di lemari tua milik ayah, aku menemukan map coklat berisi dokumen-dokumen. Di dalamnya ada surat pernyataan adopsi yang ditandatangani bertahun-tahun lalu. Namaku tercantum di sana, tapi nama ibu yang kutahu tidak ada. Tanganku gemetar. Ini adalah bukti resmi bahwa aku bukan anak kandung ibu. Tapi mengapa dia harus menyembunyikan ini seakan-akan aku aib keluarga? Aku mendengar suara pintu dibuka. Panik, aku segera menyembunyikan dokumen itu di balik bajuku. Ibu muncul dengan wajah curiga, menatapku seolah tahu apa yang sedang kulakukan. Apa yang kamu sembunyikan? Tanyanya dengan nada tajam. Aku hanya menggeleng, mencoba terlihat tenang. Tapi aku tahu, dia semakin yakin bahwa aku sudah menemukan sesuatu. Malamnya, aku duduk sendirian dengan dokumen itu. Aku menatap namaku tertulis jelas di atas kertas, tapi rasanya asing. Seakan-akan aku adalah orang lain yang terjebak di dalam keluarga yang salah. Aku menangis tanpa suara. Aku bukan menangis karena lemah, tapi karena merasa dikhianati. Selama ini aku dibesarkan dalam kebencian, hanya untuk menutupi rahasia yang tidak pernah kuminta. Aku mulai berpikir, apakah semua perlakuan ibu hanyalah cara untuk menyingkirkanku perlahan, agar aku menyerah, pergi, dan tidak pernah kembali? Tapi aku tidak akan memberi dia kepuasan itu. Aku akan bertahan, bahkan jika setiap hari aku harus hidup dalam neraka. Karena aku tahu, kebenaran akan segera memihak padaku. Besoknya, aku mencoba berbicara dengan ayah sekali lagi. Kali ini aku menatap matanya dan berkata, "Ayah, aku sudah tahu semuanya. Mengapa kalian memilih untuk berbohong daripada mengatakan yang sebenarnya?" Ayah terdiam lama. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Lalu dengan suara pelan, dia berkata, "Karena kebenaran akan menghancurkan lebih banyak orang daripada yang bisa kamu bayangkan." Aku marah mendengarnya. "Bukankah kebohongan yang sudah menghancurkan semuanya?" teriakku. Tapi ayah hanya menunduk, tak sanggup menatapku. Aku sadar, aku tidak akan pernah mendapatkan kebenaran langsung dari mereka. Aku harus mencarinya sendiri, meski itu berarti menggali luka yang lebih dalam. Aku kembali ke kotak kayu tua itu. Kali ini aku menemukan sebuah cincin emas kecil dengan inisial yang tidak kukenal. Di dalamnya terukir huruf-huruf asing. Siapa pemilik cincin itu? Apakah dia ada hubungannya dengan wanita di foto yang mirip denganku? Pertanyaan-pertanyaan baru terus bermunculan, membuat kepalaku semakin penuh. Aku mulai merasa seperti sedang melawan seluruh dunia. Tidak ada seorang pun di pihakku.
Bahkan darahku sendiri adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Namun di dalam rasa sakit itu, aku menemukan kekuatan. Kekuatan untuk melawan, untuk terus maju, dan untuk tidak lagi menjadi korban. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Karena hanya dengan itu aku bisa bebas dari belenggu kebencian ibu. Dan aku tahu, semakin aku mendekati kebenaran, semakin besar badai yang akan datang. Tapi aku siap. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang, biarlah mereka yang mulai takut padaku. Karena rahasia yang mereka jaga rapat-rapat sebentar lagi akan kubuka seterang cahaya matahari. Malam itu, aku memutuskan semuanya harus berakhir. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku mengumpulkan semua bukti, surat adopsi, foto wanita yang mirip denganku, dan cincin emas dengan inisial asing. Aku menunggu sampai seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Dengan tangan gemetar namun hati mantap, aku berdiri di tengah mereka dan berkata, "Hari ini aku akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian duga." Ibu langsung menatapku dengan wajah penuh amarah. "Apalagi yang mau kamu lakukan? Mau mempermalukan keluarga ini lagi?" katanya dengan nada menghina. Aku mengeluarkan dokumen dari balik bajuku. "Kalian semua harus tahu, aku bukan anak kandung dari wanita yang selama ini mengaku sebagai ibuku." Suasana seketika hening. Semua orang menatapku, lalu menoleh ke arah ibu. Wajahnya memucat, lalu berubah menjadi merah padam karena marah. "Diam," teriaknya. "Itu bohong. Kamu hanya mencari perhatian." Tapi suaranya terdengar gemetar, dan semua orang bisa melihatnya. Aku mengangkat foto lama, menunjukkan wanita yang wajahnya begitu mirip denganku. "Kalau ini bohong, jelaskan siapa wanita ini. Jelaskan mengapa aku lebih mirip dia daripada siapapun di rumah ini." Ayah akhirnya berdiri. Dengan suara berat, ia berkata, "Sudah cukup. Dia memang bukan anakmu, dia adalah anak dari wanita itu. Wanita yang kau benci." Ruangan mendadak pecah dengan bisikan panik. Saudara-saudaraku menatapku dengan wajah terkejut, sementara ibu terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Aku menatap ibu dengan mata penuh air mata bercampur amarah. "Kamu menyiksaku bertahun-tahun hanya karena aku adalah pengingat dari masa lalumu yang kelam. Tapi ketahuilah, aku bukan aib keluarga ini. Akulah kebenaran yang selama ini kau coba kubur." Ibu berteriak histeris, mencoba merebut dokumen dari tanganku. Tapi aku menahannya dan berkata dengan suara lantang, "Kebenaran tidak bisa lagi kau sembunyikan. Semua orang sekarang tahu siapa yang sebenarnya harus malu." Air mata menetes di pipiku, tapi kali ini bukan karena kelemahan. Itu adalah air mata kemenangan, air mata kebebasan setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan. Keluarga itu hancur malam itu. Semua topeng runtuh, semua kebohongan terbongkar. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku mungkin kehilangan keluarga, tapi aku menemukan diriku yang sebenarnya. Dan bagi seorang anak yang disebut tidak berguna, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kumiliki. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan rahasia kelam ini sampai akhir. Jika kalian merasa terhanyut dalam cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan tinggalkan komentar tentang apa yang kalian rasakan. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan drama keluarga yang penuh intrik, air mata, dan kejutan. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga channel ini dengan cara menekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan.